Tentu saja yang pertama teman-teman sekalian yang membuat seseorang hilang kebimbangan, kebodohannya, kemalasannya adalah ilmu. Ilmu. Hadir majelis ilmu begini, tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang kita dapatkan. Kalau mau rajin ibadah, cari tahu semua janjinya Allah di ibadah itu. Mau sholat malam, baca tentang fadilah sholat malam. Sholat subuh, baca fadilah sholat subuh. Sholat berjamaah, wudhu, sholat duha, baca. Mau umrah haji, baca fadilah itu. Mau sedekah, baca fadilahnya. Janji Allah di itu. Kita akan termotivasi. Ini yang pertama, ilmu dulu. Karena ilmu kalau ada mengubah orang dari bodoh menjadi pintar. Dari ragu menjadi yakin. Ilmu itu asasnya. Sama kalau kita terbiasa dengan satu perbuatan buruk. Ada orang terbiasa bohong, terbiasa riba, terbiasa zina. Mau tinggalin Ustadz, gimana caranya? Baca ancaman Allah, ilmu lagi. Baca ancaman Allah di dosa itu. Orang riba diapain, orang zina diapain, ya. Orang menipu diapain. Nanti kita akan tinggalkan. Ilmu itu akan membuat kita beranjak dari kebodohan kepada kepintaran, dari keraguan kepada keyakinan. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, tentu saja teman-teman sekalian gunakan tips-tips yang memang membuat kita bisa tidak kebablasan tidur. Seperti misal, jangan begadang. Jauhi minuman dan makanan yang membuat susah tidur. Seperti kasus misalnya memakan makanan yang terlalu pedas atau meminum kopi, ya. Maka ini membuat orang susah untuk tidur. Akhirnya telat tidurnya dan bangunnya telat. Normalnya manusia teman-teman, kalau sudah 6 jam orang tidur, normal ya, itu pasti antum terkaget. Terkaget. Itu penelitian, kalau orang sudah tidur 6 jam, pasti terkaget dengan sendirinya. Karena memang secara fisik kita sudah cukup. Secara fisik kita sudah cukup. Jadi semestinya mudah bangun. Kemudian yang ketiga, lakukan teman-teman sekalian wudu sebelum tidur. Wudu, ini penting sekali. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kalau seseorang tidur dalam keadaan bersuci, maka Allah akan mendatangkan malaikat yang tidur bersamanya. Setiap kali dia bergerak kiri kanan, malaikat itu mengatakan, ya Allah ampuni dan rahmati. Dan kalau dia niat mau bangun, Allah akan buat malaikat tersebut membangunkannya. Banyak cara, gitu kan? Jadi coba muhasabah. Yang terakhir teman-teman, yang keempat, perbanyak istighfar. Karena memang kadang-kadang ibadah itu tertahan justru karena dosa kita. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, saya pernah melakukan dosa kecil, tapi beliau tidak rincikan apa. Sudah cukup Allah mengharamkan saya sholat berjamaah subuh di masjid sebulan. Jadi memang berpengaruh sekali itu. Makanya jaga muhasabah diri. Kalau sempat buat dosa istighfar, jangan ulangi. Maka kita akan terjaga dalam ibadah. Makin kita jaga diri kita dari dosa, makin khusyuk ibadahnya. Pasti, dijamin itu. Kalau teman-teman sholat masih belum merasakan ruhnya sholat, maka perbanyak istighfar, itu ada dosa yang mengganjal. Coba muhasabah setiap hari itu apa saja yang kita lakukan. Dan berubah menjadi lebih baik teman-teman sekalian adalah satu hal yang terpuji. Berubah menjadi lebih baik adalah hal yang terpuji. Artinya lebih baik, lebih soleh, lebih solehah. Jangan terus-menerus dalam keadaan yang sama. Jangan terpengaruh dengan bisikan syaitan, jin dan syaitan manusia. Ada syaitan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal, ada nas nih. Jadi ada yang mengganggu hati manusia dari jin dan manusia. Kata ulama tafsir, ini ada syaitannya manusia. Sering membisikkan kita agar kita lalai. Kalau dalam ibadah, sering kali dikatakan, nggak apa-apa, nanti aja. Apalagi kadang-kadang ada kalimat yang seakan-akan baik padahal buruk tuh. Itu kan cuman sunnah. Kata-kata itu cuman sunnah, ini dari syaitanin. Artinya apa? Jangan usah kau kerjain. Nah, lalu untuk apa disyariatkannya sunnah? Untuk dilihat, untuk dikerjakan. Dan amalan sunnah besar sekali manfaatnya kan? Kata Nabi SAW, awal amal yang dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik membantu yang lain, kalau buruk mengganggu yang lain. Dan kalau sholatnya ada yang kurang, Allah menyuruh para malaikat mencari sholat sunnahnya untuk melengkapkan timbangan sholat wajibnya. Lalu itu kata Nabi SAW berlaku pada semua ibadah. Puasa Ramadan kurang dibantu dengan puasa sunnahnya. Zakatnya kurang dibantu dengan sedekahnya. Hajinya kurang dibantu dengan umrohnya. Jadi fungsinya besar.
Hadis yang lain, kata Nabi SAW, Allah berfirman, seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah, sholat sunnah, zikir, baca Quran, sedekah, apalah, puasa sunnah, ibadah-ibadah sunnah, sampai aku mencintainya, kata Allah. Kalau aku mencintainya, aku akan jadi penglihatannya dia gunakan untuk melihat, pendengaran dia gunakan untuk mendengar, tangan dia gunakan untuk menjamah, kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Artinya Allah mengawasi dia. Jadi kalau teman-teman merasa masih belum ada ruh ibadah itu dosa yang mengganjal. Perbanyak istighfar. Bahkan sebagian ulama ya bermuhasabah, mereka mengatakan, aku mengetahui aku punya dosa dengan Allah pada saat aku melihat perubahan pada pasangan hidupku atau tungganganku. Jadi kalau mereka pulang ke rumah lihat istrinya tiba-tiba berubah, akhlaknya tidak baik, itu berarti ada dosanya dia. Dia muhasabah di dirinya. Atau dia mau naik kudanya, kudanya menolak. Mungkin kita mau keluar, mobilnya mogok atau apalah. Coba istighfar kepada Allah. Karena orang yang bersih dosanya teman-teman semuanya mudah. Allah janjikan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang patuh pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya dan akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, dijamin.